Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu buah roh 4K. Untuk mendasari pembahasan kita kali ini, seperti biasanya marilah kita landasi dengan satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 yang bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membahas hal-hal yang ada di dalamnya. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu mendengarkan sebuah lantunan lagu berikut ini sebagai penghantar pembahasan topik kita kali ini. बंदे अखियां नू मिट्टी ला के खोलदा हो जांदा ए ओ जो कुछ बोलदा बंदे अखियां नू मिट्टी ला के खोलदा हो जांदा ए ओ जो कुछ बोलदा देना कबरा चो मुर्दे उठा एने मेरे यीशु दे कमाल एने मेरे यीशु दे कमाल एने मेरे यीशु दे कमाल एने मेरे यीशु दे कमाल
video terdahulu kita telah membahas 3 buah roh yang ada di dalam Galatia pasal yang ke 5 ayat 22 ini, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan kali ini kita akan membahas 4 lagi buah roh yang kita singkatkan dengan 4K. 4K di sini bukan kedatangan Kristus kedua kali seperti istilah yang dipakai di bangku atau sekolah teologi ya. Tetapi 4K di sini adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, saudara, apa yang diharapkan oleh Yesus Kristus bagi pengikut-pengikutnya, yang mana Yesus mengharapkan dalam kehidupan umatnya itu dapat menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah buah yang tetap, yang tidak berubah. Hal ini telah diungkapkannya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 yang bunyinya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Jadi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 ini Yesus katakan, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Jadi Yesus punya harapan besar bagi pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan daripada para rasulnya. Sebagaimana para rasulnya pun, Yesus mengharapkan mereka menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap, tidak berubah. Jadi buah roh seperti apa yang diharapkan oleh Yesus Kristus? Nah, hal inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 ini. K pertama yaitu kesabaran. Ini buah roh yang harus dihasilkan oleh orang Kristen, oleh pengikut-pengikut Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Rasul Paulus katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus punya harapan supaya pengikut-pengikutnya, mulai dari para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan mereka itu, menghasilkan buah. Yaitu K pertama itu kesabaran. Nah, bagaimana mungkin seseorang bisa menghasilkan buah kesabaran? Seseorang dapat menghasilkan buah roh kesabaran jikalau roh Allah diam di dalam mereka. Roh Allah itu disebut sebagai Roh Kudus, Roh Suci yang diam di dalam diri mereka, dan diri mereka itu sebagai bait atau rumah, tempat berdiamnya Allah.
Karena orang seperti inilah yang akan didorong oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan atau bisa mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak punya Roh Kudus mudah terprovokasi sehingga mudah untuk bisa bereaksi, membalas segala hal yang buruk yang dilontarkan atau diarahkan kepada mereka. Mereka tidak sabar, mereka langsung untuk membalas. Inilah yang Rasul Paulus katakan di sini. Dan hal ini, kesabaran ini diteladani, dicontohkan, dibuktikan oleh Yesus sendiri sebagai sosok yang punya harapan besar untuk murid-murid melakukan. Nah, hal itu diungkapkan oleh Rasul Petrus di dalam tulisannya, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi hingga hari ini orang-orang jahat, orang-orang yang tidak sabar tetapi melakukan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan tidak langsung hukum mereka, tetapi Tuhan sabar supaya apa? Mereka bisa bertobat. Mereka sadar dan bertobat sehingga mereka bisa menghasilkan buah ini. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kesabaran hingga hari ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menamakan diri kita sebagai orang Kristen, maka kita harus sabar walaupun mungkin kita dijahati, mungkin kita dikecewakan, mungkin pokoknya hal yang buruk yang kita terima dari orang. Padahal kita sudah berbuat baik kepada orang. Maka kita harus belajar untuk sabar. Ya, karena ini adalah buah roh. Kalau kita bisa sabar dalam situasi dan kondisi apapun, maka kita adalah orang-orang yang sukses menghasilkan sebuah buah rohani yang disebut dengan kesabaran. Karena itu, saudara, mari kita melatih diri untuk sabar. Nah, kesabaran itu dapat terlatih ketika ada masalah, ketika orang menyakiti kita, tapi kita tidak bisa balas. Disitulah bukti kita memiliki buah kesabaran. Buah roh yang kedua, yang merupakan K yang kedua, yaitu kemurahan. Kita sekali lagi sebagai orang Kristen, kita harus menghasilkan buah rohani yang lain, yaitu kemurahan. Kemurahan adalah orang yang mudah untuk menolong orang lain, mudah untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Tatkala orang dalam kesulitan, maka orang-orang ini mudah untuk memberi tanpa memperhitungkan untung ataupun rugi. Tidak. Ini adalah orang yang murah hati. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, Yesus katakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Karena Bapa kita di sorga adalah sosok yang murah hati, yang mudah memberi. Memberi kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Dia tetap memberi walaupun orang mengecewakan dia, orang menyakiti dia. Dia tetap memberi. Dia tidak pernah berhenti untuk memberi. Itulah Bapa di sorga. Dan Yesus mengharapkan supaya kita sebagai pengikutnya, kita harus seperti Bapa kita di surga yang murah hati sekalipun orang tidak tahu berterima kasih.
Maka di dalam Matius pasal 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, jadi di dunia ini begitu banyak orang mengecewakan Tuhan, Bapa di sorga. Tetapi apakah Bapa di sorga ketika menerbitkan matahari hanya bagi mereka yang baik dan benar saja? Yang setia dan tunduk kepadanya saja, yang taat terhadap firman-Nya saja? Tidak. Dia tetap menerbitkan matahari kepada semua orang. Dia tidak milah-milah, misalnya dalam sebuah kompleks, sebuah kampung. Ketika menerbitkan matahari karena orang yang percaya kepadanya, maka dia buat yang tidak percaya kepadanya itu kegelapan, sedangkan yang percaya kepadanya saja yang mendapatkan sinar matahari. Atau menurunkan hujan hanya bagi mereka yang taat kepadanya. Jadi saudara, sebagai orang Kristen jangan berpikir bahwa Tuhan akan menurunkan hujan hanya bagi orang Kristen saja, walaupun tetangga kita orang yang bukan Kristen, sehingga Tuhan hanya menurunkan hujan kepada kita. Tidak, dia tetap menurunkan hujan kepada mereka walaupun orang-orang itu tidak percaya kepadanya. Bahkan mungkin orang-orang itu mencaci maki, menghujat dia. Inilah bentuk kemurahan Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya kita juga melakukan hal yang sama. Ketika orang tidak memenuhi harapan kita, mereka berbuat jahat, membalas segala kebaikan kita dengan segala kejahatan. Tapi kita harus bermurah hati ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Ini yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Buah roh yang ketiga atau K yang ketiga, yaitu kebaikan. Saudara, memang Tuhan itu punya banyak harapan kepada kita. Dia ingin supaya kita hidup dalam kebaikan seumur hidup kita. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi Yesus ingin supaya kita berbuat baik dan hidup di dalam kebaikan. Dikatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Jadi mungkin kita seperti saya bilang tadi, kita sudah berbuat baik, sudah menolong orang, pokoknya begitu baik kita kepada seseorang. Tetapi ketika orang itu membenci kita, saudara, kita tidak boleh membenci dia. Kita harus berbuat baik kepadanya. Dalam kehidupan kami selama dalam pelayanan, ada banyak orang yang kami sudah tolong. Dari hidup susah, kita tolong. Tetapi kebaikan kita itu dilupakan dalam sekejap. Mereka berubah drastis dan begitu membenci. Melihat kita seperti kotoran yang kita buang ke jamban. Tidak mau berbicara kepada kita. Mereka menggosipkan kita. Mereka fitnah kita habis-habisan. Tetapi kami tetap berbuat baik kepada mereka. Kami tidak pernah membalas sedikit pun. Kami justru berterima kasih kepada mereka ketika mereka berbuat baik kepada kami. Kami ingat kebaikan mereka. Tanpa kami ingat segala yang mereka buat kepada kami begitu jahat. Nah, Yesus berharap supaya kita pun berbuat baik kepada mereka. Kita harus kasihi musuh-musuh itu. Ya. Dan dikatakan bahwa minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kami pernah dikutuk orang ketika kami terbang dengan pesawat ke Jakarta. Dia lewat WA, dia katakan, aku berdoa semoga pesawatnya jatuh. Waktu itu lagi tren-trennya Adam Air jatuh. Jadi
Dia berharap kami seperti itu, saudara. Begitu menyakitkan. Tapi kami tetap membalas dengan mengatakan Tuhan memberkatimu. Terima kasih untuk kutuknya. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita tetap berbuat baik dan hidup di dalam kebaikan itu. Walaupun orang menginginkan kecelakaan kita. Dan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Kita harus berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita, saudaraku. Inilah yang Yesus harapkan, di mana buah kebaikan, buah roh kebaikan itu harus kita hasilkan dan kita hidup di dalamnya. Ini buah rohani yang ketiga yang harus ada dalam diri kita dan kita ekspresikan keluar dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Dan yang keempat, buah rohani yang keempat atau K yang keempat adalah kesetiaan. Untuk menjadi setia ini butuh waktu. Waktu yang akan menentukan. Seringkali dalam awal pelayanan kami, seringkali saya katakan ketika orang mengatakan kami baik, kami hebat, saya katakan biarlah waktu yang menguji hal itu. Apakah waktu awal ketika orang memuji-muji kita sampai akhir mereka akan tetap memuji kita. Tetap mengatakan kita baik ketika mereka menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Waktu yang akan menentukan hal itu. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Yesus ketika dia mengajar bahwa ada satu hamba yang ketika dipercayakan 5 talenta dia menghasilkan 10 talenta. Dan saudaraku, dalam pandangan tuannya dia adalah hamba yang setia dan baik. Seharusnya kita pun merupakan orang yang setia, hidup dalam kesetiaan terhadap Tuhan. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Yesus juga dalam konteks yang sama, dia ingin supaya kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Kadang-kadang orang ingin untuk setia dalam perkara besar. Padahal perkara kecil sendiri mereka tidak setia, saudara. Untuk beribadah saja mereka seperti kapal selam yang timbul tenggelam. Ketika timbul waktu Natal dan Paskah. Tetapi akan timbul tenggelam tatkala hari-hari biasa. Nah saudara, ini adalah orang-orang yang tidak setia. Jadi kita harus setia dalam hal kecil ini. Baru bisa kita setia dalam hal-hal yang besar. Bagaimana untuk ibadah saja kita tidak datang. Apalagi ketika harta kekayaan kita diminta. Mustahil kita akan beri. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan jika kita tidak setia. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi sekalipun kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia untuk kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kesetiaan itu penting. Siapa yang setia dari awal sampai akhir, dia akan mendapat bahagia. Karena dia akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga yang dijanjikannya. Oleh karena itu, kita harus seperti Rasul Paulus mengatakan dia setia sampai garis akhir. Sehingga kita pun belajar untuk setia kepada Tuhan dari awal sampai akhir.
Jangan sampai seperti firman Tuhan katakan, orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Biarlah kita menjadi orang yang terdahulu dan tetap terdahulu. Orang yang terdepan dan terus tetap terdepan. Jangan kita mundur kesetiaan kita tatkala kita menghadapi masalah-masalah yang datang menerpa kita. Tetapi biarlah masalah-masalah itu membuat kita menjadi orang yang semakin teguh dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu akan diuji dengan persoalan. Dalam persoalan itulah nampak atau timbul kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita setia kepada seseorang tatkala kita menemukan kekurangan orang itu. Kita tetap setia, kita tetap loyal dalam mengiring dia, dalam mentaati dia. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dan pemimpin kita. Kita harus tunduk kepadanya. Sekalipun mungkin doa-doa kita seolah tidak terjawab, tidak dijawab olehnya. Namun mari kita tetap setia dalam mengiring dia. Sebagaimana Yesus Kristus setia hingga hari ini. Dia setia memikul dosa kita. Naik di atas kayu salib. Mati di sana untuk kita. Kita pun harus setia sampai mati dalam mengiring dia. Saudaraku, saya percaya bahwa 4K ini akan membawa kita kepada suatu titik di mana kita akan dibanggakan oleh Tuhan. Di mana Tuhan katakan bahwa siapa yang setia sampai akhir, dia akan memerintah bersama-sama dengan aku. Artinya dia akan diberikan reward di mana akan memerintah, penghormatan diberikan kepadanya untuk bersama-sama Kristus memerintah di dalam kerajaan mileniumnya. Demikianlah saudaraku, kali ini pemaparan kita tentang 4 buah roh atau 4K, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kiranya kita dapat memproduksi atau menghasilkan 4 buah rohani ini, dan itu tetap di dalam kita, dan biarlah kita hidup di dalamnya selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Bagi saudara yang sudah mendapat berkat dari pemaparan ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. Apapun bentuk komentar saudara sangat membantu sekali untuk pembuatan video-video yang baru, yang lebih baik lagi daripada video-video yang sudah saya tampilkan. Dan silahkan untuk share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara maupun teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga dapat terberkati dengan pemaparan materi ini. Sehingga mereka pun bisa hidup dan merasakan buah-buah rohani dalam kehidupan mereka. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.